Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala UPTD SDN 48 Guntur Kapita, dan yang terlupakan rekan-rekan guru SDN 48 Guntur Kapita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, sehingga pada siang hari ini kita masih sempat bertatap muka dalam rangka pemaparan mengenai tentang modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita mulai pemaparan, saya akan melakukan ice breaking. Ice breaking saya ini bukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Febriana. Ice breaking saya ini mengenai tentang pengetahuan, tentang penjumlahan. Angka dirubah menjadi huruf. Bagaimana, sudah mengerti? Ya. Angka dirubah menjadi huruf. Umpamanya 1 ditambah 2, bukan hasilnya 3, bukan. Karena ini dirubah menjadi huruf. Jadi hurufnya yang ditambah. A tambah B. Bukan. 1 tambah 2. Berarti A tambah 2 sama Maksudnya 1 tambah 2 tuh, kalau 1 berapa hurufnya? 4. Kalau 2, 3. Ini kayak ini. Oh, berarti jumlah huruf pada nama nama angka. Oh, berarti jumlah huruf yang digunakan pada nama angka. Contohnya 1 itu 4 huruf. Oh, ya pakai kira saya ditambah-tambah tuh main. Jadi yang saya mau mengenai tentang speaking ini, mengenai tentang pengetahuan matematika, tentang penjumlahan. Sumpamanya 5 tambah 2. Siapa yang bisa menjawab? 7. 5 tambah 2. 5 tambah 2. 7. Ya, 7 sudah betul. Tapi saya kan hurufnya baru tambah 5. 5 berarti 4. Iya, itu 5 Bu Haji. 5 tambah 2. 5 itu L-I-M-A. Huruf. Nah, tambah 2 berarti 3 ya? Berarti 7. Nah, sekarang 6 tambah 1. 7. 8. 6 tambah 1. Jadi sekarang kalau ada soal ada kuncitan. Nah, jadi sekarang jawabannya Pak Guru. speaking saya sudah selesai. Jadi sekarang kita akan mulai masuk dalam seksi mengenai tentang pemaparan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sekali. Bagi Pak Guru. Jadi di dalam pemaparan mengenai tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu yang pertama-tama kita harus ketahui adalah konsep inti daripada budaya positif. Di dalam konsep inti budaya positif ini terbagi atas beberapa bahagian. Misalnya, yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru.
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, sekarang kita akan membuatkan bagian pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Jadi di dalam pembelajaran paradigma baru ini yang kita harus tekankan di sini mengenai tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya di sini peserta didik itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya di dalam kelas kita ini harus bagaimana murid itu pasti beda-beda kebutuhannya, tidak sama semua kebutuhannya itu dia berbeda. Contohnya ada siswa yang mau menerima pelajaran dengan menggunakan video, ada juga siswa yang mau mendengarkan dengan musik, ada juga siswa yang menggunakan dengan secara kelompok atau ceramah. Ya. Jadi itu yang mengenai tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai tentang profil pelajar Pancasila. Di dalam profil Pancasila ini terbagi atas beberapa bagian. Kalian sudah tahu semua karena kita sering sudah melakukannya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, sekarang beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa yang Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi sekarang kita sudah melakukan lagunya profil pelajar Pancasila. Sekarang kita harus mengetahui apa isi daripada profil pelajar Pancasila mengenai tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang tahu memberikan contohnya? Apa itu contohnya yang termasuk bagi anak-anak kita? Saya Pak Guru. Apa? Berdoa sebelum belajar. Ya betul. Siapa lagi? Saya Pak Guru. Apa? Salat duha berjamaah. Ya betul. Karena itu berhubungan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya Pak Guru mengembalikan ke jagat menemukan barang yang tercecer. Ya betul, kepala sekolah. Jadi sekalian sudah mengetahui apa isi daripada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang yang kedua berkebinekaan global. Ya, mari itu contohnya. Siapa yang bisa? Yang mana itu? Bu Linda tahu bagaimana? Yang mana? Ibu lagi. Yang mana? Yang mana contohnya? Itu Pak Guru, anak-anak memakai baju pakaian adat. Ya betul. Apalagi? Pakaian. Pokoknya anak-anak harus melakukan upacara tepat waktu. Ya. Apalagi harus menghargai hasil budaya orang lain. Ya. Pakaian adat. Selanjutnya mengenai tentang mandiri. Kalau mandiri di sini tentunya kita tidak membutuhkan bantuan orang lain. Harus berusaha diri sendiri. Ya, namanya mandiri. Selanjutnya bergotong royong. Kerjasama. Maksudnya bergotong royong di sini harus kita
berkolaborasi, bekerja sama. Seperti apa yang tadi kita lakukan. Ya. Harus ada kerjasama. Yang itu sekolah kita tidak akan bersih, Ya. karena tadi tidak kerja bersama. Ya, kita kerjasama tadi itu. Ya. Diteruskan Pak Guru setiap saat. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis. Bernalar kritis di sini apa lagi contoh di situ? Apa? Misalnya, seumpamanya guru memberikan pertanyaan kepada muridnya, lalu murid belum memahaminya, maka kita harus memberikan pemahaman bahwa begini caranya. Selanjutnya kreatif. Di sini kreatif maksudnya orang yang mempunyai kelebihan, ya, mempunyai kelebihan. Seperti contohnya Pak Iksan, dia mempunyai kreatifnya video, nah IT. Nah, itu contohnya itu mempunyai kelebihan daripada orang lain. Ya. Saya pada kreatif itu artinya berusaha supaya orang menjadi senang. Ya, betul Bu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan pindah mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi. Miskonsepsi teori kontrol. Di sini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Di sini kita harus melihat bagaimana cara guru mengontrol muridnya. Ya. Selanjutnya yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakternya. Maksudnya di sini, seumpamanya anak-anak sudah bersalah, tetapi dia tidak mengakui kesalahannya, maka kita sebagai guru harus memberikan penguatan. Maksudnya begini, nak, kalian punya salah, tetapi kalian perlu mengakui kesalahannya, apa konsekuensinya. Makanya kita harus memberikan penguatan bahwa kita harus tidak harus jujur, bahwa kita harus berbuat yang baik. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini ada gambarnya. Guru memberikan buku kepada anaknya, ya, kepada murid dengan rasa senyum, tidak boleh rasa bahagia, tidak boleh Marah. menceruk, marah. Ya. Dan kemudian ilusi bahwa orang dewasa berat memaksa. Bisa dicontohkan itu, Pak? Ya, bagaimana contohnya itu? Contoh. Di sini contohnya orang dewasa langsung memarahi anak muridnya. Nah, itu tidak boleh, ya. Karena itu dilarang oleh apa yang saya sudah pelajari mengenai tentang filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa segala kita ini tidak boleh memarahi murid, menghukum. Karena itu sudah ketentuan dari apa yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, alhamdulillah sudah sementara dilaksanakan, ya. Tapi sistem bertahap, karena saat kita ini mulai tidak lagi melakukan perbuatan yang jelek lagi. Ya, alhamdulillah. Tidak rugi. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sekarang kita akan melihat terbagi atas 2, yaitu stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Di sini terbagi atas 2. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama, kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Dari sini saling beda pendapatnya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Bahwa ada yang mengatakan kebutuhannya murid itu sama dan ada kebutuhannya murid berbeda. Selanjutnya yang kedua, semua orang melihat hal yang sama.
Kemudian teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berarti dia bertolak belakang ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan ini juga saling bertolak belakang ya. Dan kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ini saling bertolak belakang ya. Kemudian selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan. Kemudian yang teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus. Hop. Turun sedikit. Selesai. Ada sambungannya Pak tadi. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Kemudian menurut teori yaitu model berpikir menang. Dan ini saling bertolak belakang karena ada yang mau menang, ada yang mau menang kalah. Jadi kalau tadi Pak Guru, kalau misalnya bertolak belakang, kira-kira apa maksudnya, bagaimana nih solusinya ini? Kalau bertolak belakang. Kalau bertolak belakang maka kita harus meluruskannya Bu. Umpamanya bagaimana caranya anak kita ini umpamanya ini model berpikir yang menang atau kalah. Umpamanya anak-anak itu di dalam perlombaan atau pertandingan atau dikalah, ya kita harus memberikan nasib bahwa kita harus di dalam pertandingan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, begitu. Selanjutnya kita akan pindah yaitu disiplin positif. Ya. Disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu artinya belajar. Maksudnya di sini disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ini pengertian daripada disiplin, artinya kita harus belajar. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta diri tanpa imbalan, penghargaan dalam kurun reon, ancaman dan hukuman. Di sini kita harus mengetahui ya, harus memahami apa maksudnya daripada ini. Daripada disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta, memperdayakan peserta diri tanpa menerima imbalan. Contoh di sini umpamanya kita menyuruh anak-anak kita tidak boleh langsung memberikan imbalan, ya, tidak boleh disebut kau harus melakukan ini, saya berikan hadiah semacam ini. Kita itu tidak boleh karena merusak nanti pemikirannya bahwa nanti mau melakukan sesuatu tanpa ada imbalan. Jadi bagaimana kalau lomba Pak? Beda artinya kalau lomba, karena di dalam perlombaan itu pasti ada yang nama hadiahnya. Beda kalau tentang pendidik itu tidak boleh. Kalau perlombaan pasti ada itu, karena di dalam perlombaan itu pasti ada
yang diperebutkan, pasti ada tuh hadiahnya. Tapi bagaimana dengan mengsek anak-anak yang mengatakan begini, kalau lomba mau kak ibu karena ada hadiah, tapi kalau tidak lomba tidak ibu mau. Maksudnya kalau tidak dipersiapkan di lomba, bisa jadi dia tidak berminat untuk melakukannya. Karena tidak ada di lombanya ya. Jadi sekarang bagaimana dengan teori ini, bagaimana melakukan perubahan untuk itu? Apakah memang sama sekali tidak bisa diberikan hadiah? Contoh, kan baru ini tidak ada mungkin hadiahnya, atau mungkin masih ada yang memberikan hadiah karena ketika naik kelas dengan rapor. Nah itu kan juga iming-imingnya anak sampai orang tua itu sebenarnya yang terhantui. Anak orang tuanya jungkir balik karena bilang tidak mau kalau tidak juara anaknya. Jadi maksud saya begini, dengan teori yang Bapak Ibu peroleh di guru penggerak, apa yang harus kita lakukan untuk merubah mindset itu? Nah, contohnya kan kita sudah melakukan, mungkin hanya sertifikat yang dikasih, itu perlahan kita mengubah. Tapi yang masih yang melekat itu masih berharap ada hadiah lah yang diberikan. Jadi kira-kira bagaimana kita bisa, apa triknya kita, khususnya kita mungkin di sini lah, tidak usah kita terlalu bicara keluar, untuk kita lah di sini, apa triknya yang kita berikan kepada anak-anak? Apakah teori ini perlu disampaikan kepada dia, kepada anak-anak, bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan berdasar ini bahwa nanti ada hadiah. Tetapi kalau kita melakukan itu dengan ikhlas, mungkin kan kita mengharap balasannya Allah. Ilmu yang diberikan oleh Pak Guru atau Ibu Guru adalah ilmu yang bermanfaat, gitu. Jadi kita secara tidak langsung dengan teori yang ada ini, kita mungkin mulai mengikis pelan-pelan. Iya, rem teorinya kan maksudnya kita kasih sinkron kan. Pasti ada juga di PPG tak? Ada. Ini tantangan berat. Ya. Oke, Pak Guru. Jadi mengenai tentang kita harus ini menerapkan disiplin positif untuk memperdayakan peserta didik tanpa memberi imbalan. Maksud kita nanti kita akan berusaha semakin mungkin bagaimana caranya, seumpamanya nanti berikan kelas kalau bisa tidak ada lagi semacam itu. Karena kalau seumpamanya sudah kebiasaan memberikan hadiah, seakan-akan orang tua siswanya itu selalu mau ada lagi. Setiap tahun pasti dia berharap kalau ranking anakku pasti ada hadiah lagi, ada apa. Jadi sekarang kita harus merubah konsep cara berpikir kita untuk masa depan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sekarang kita harus merubah pola pikir kita bahwa anak kita ini harus diberikan motivasi belajar yang bagus supaya nantinya tidak boleh lagi ada anak-anak yang selalu berkelahi atau apapun saja yang mereka lakukan sesuai dengan aturan di dalam kelas kita ya. Kita harus memberikan bahwa anak-anak tidak boleh lagi kalian harus melakukan perbuatan yang melanggar aturan sekolah kita ini. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Di dalam nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya nilai kebajikan institusi atau organisasi terbagi atas 3 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Selanjutnya Ibu Primary Years Program YPP. PYP.
Dia mengatakan bahwa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusiasi, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian selanjutnya 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan turut amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesantunan. Jadi inilah mengenai tentang nilai kebajikan ya, yang kalian sudah melihat contohnya. Selanjutnya ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Di sini maksudnya kebutuhan dasar manusia. Ya, harus betul-betul dipertahankan keseimbangan kondisi fisiologisnya. Ada biologisnya, Pak. Biologis, kebutuhan dasar manusia. Yang saya di sini juga hanya kondisi fisiologis dan psikologis. Ya. Tidak penjelasan itu tahu kan, bukan psikologis, Fisiologi. Ya, sekarang kita akan lanjutkan yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini menurut Dr. William Gilson terbagi atas 5: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Di sini kita harus mengolah dulu. Yang mana itu dibilang penguasaan. Siapa yang bisa mengutarakan ini penguasaan? Jabatan, Pak Guru. Hah? Jabatan. Ya, posisi pengusaha berarti jabatan. Contohnya kepala sekolah. Ya, itu penguasaan. Tapi apakah penguasaan itu semua orang mau butuh berkuasa? Maksudnya sih Kan ini kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. kebutuhan dasar manusia. Pengusaha. Maksudnya di sini mungkin penguasaan mengendalikan diri. Ya. Pengendalian diri. Jadi pengusaha di sini adalah mengendalikan diri Kita manusia. sendiri. Ya, maksudnya itu. Kemudian kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih. Kemudian yang selanjutnya kasih sayang dan rasa terima kasih. Rasa diterima. Rasa diterima. Maksud sini kita harus saling kasih sayangnya antara yang satu dengan yang lain. Tidak boleh selalu baku bombe ya, tidak boleh. Kemudian bertahan hidup. Maksudnya sih bertahan hidup yang bagaimana Ibu Roslinda? Yang bagaimana bertahan hidup? Makan tepat waktu, Pak. Siapa lagi yang bisa? Bertahan hidup. Bagaimana? Bertahan hidup. Bagaimana Pak Senang yang dimaksud ini? Bertahan hidup. Tidak boleh sakit. Dia punya keterikatan yang untuk bisa bertahan untuk hidup. Punya Bagaimana Ibu Nur? hidup. Hah? Bertahan hidup bahasa manusia itu bertahan hidup. Berarti itu harus berusaha bekerja keras ya, maksudnya sini harus berusaha bekerja keras supaya dia bisa bertahan hidup. Tidak boleh bermalas-malasan. Karena bermalas-malasan tentunya
kita akan apa? Itu Pak. Harus yang tenang. Nah, selanjutnya adalah kesenangan. Nah, Perlu kesenangan itu, perlu selalu rekreasi. nah, betul sekali. Nah, Pak, kalau saya Pak seringnya gini. nah, semuanya kita sudah melakukan sesuatu kegiatan, nanti kita harus pergi rekreasi, ekspresi. Nah, pergi rekreasi. Misalnya dulu yang kita lakukan, Seperti kalau sudah gini bawa paru depresi. Gimana lah? pergi dulu di Madino, apa yang kita lakukan dulu. Nah, di sini saya Bebas. Madino bahas anunya, cuacanya. Selanjutnya kebebasan. Nah, di sini di Kutip. dalam kutip kebebasan maksudnya tidak boleh terlalu banyak melakukan perbuatan ya. Maksudnya kebebasan maksudnya di sini kebebasan kita tidak kebebasan di umpamanya kita tidak boleh umpamanya kita mau keluar di rumah kita harus dulu melapor pada ya bebas tapi dari ya Kebebasan berpendapat mungkin Pak di situ Pak. tentang apa? Kebebasan berpendapat. Ya kebebasan berpendapat ya. Kebebasan mengeksplor diri. Ya, kebebasan. Menuangkan apa yang ada di dalam diri. Ya betul. Tapi tentunya hal-hal yang positif Pak ya. Ya. Bukan kebebasan dalam tanda kutip yang seenaknya saja. Jangan merugikan orang lain lah. Ya, Gimana dodon bacolek? dicampur gitu. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui semua kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Gelsen. Leser. Selanjutnya motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita harus pandai-pandai anak didik kita tidak memberikan hukumannya sampai terulang lagi apa yang pernah kita lakukan. Nah, sebenarnya dulunya kita selalu mencuri murid kita. Nah, sekarang tidak boleh lagi dilakukan. Ya, betul Ibu Roslinda karena dia guru agama. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi di sini maksud di sini untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, umpamanya kita melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu, maka orang lain bisa memberikan sedikit bantuannya. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya Turun sedikit. selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal, misalnya hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking atau merampas hak menghargai dirinya.
Tidak ada saya bagi kelas. Menghukum dengan sistem ranking. Jadi sesungguhnya kalau selalu diberikan ada ranking 1 atau ranking 2 kok dalam itu nilai raportnya apalagi sekarang, maka itu kita menghukum sebenarnya dia. Kalau 20 siswa Bu, 1, 2, 3 akan ada 17 siswa yang berkecil hati, merasa rendah diri. Jadi harus dimunculkan saja, diberikan saja dengan kamu nah hebat ini. Kalau dia melakukan sesuatu tuh hebat ini. Tapi tanpa mengikutkan yang tidak seperti itu. Tapi masalahnya orang tua siswa selalu mengingat bilang, Iya, makan kita yang kita harus berikan dia ini, bukan dia yang harus mendikte kita. Sekarang satu beritahu Memang sekarang tugas kita lah, memang seperti itulah itu gimana sebagai seorang guru. Pahit getirnya, manisnya juga seperti itu nih juga semua bercampur nih. Bangganya kita kalau murid tak berhasil, berhasil mengantar mereka meraih keberhasilan. Pahitnya ketika kita dihujani dengan protes, tapi kan itu silver ganti seperti iklim berubah jadi. Ya. Nah, di sini kita akan melihat konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ada dua yang kita harus ketahui bagian. Yang pertama konsekuensi. Yang pertama itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Ketiga stimulus atau respon. Yang keempat murid menghormati peraturan. Yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian tentang restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang keempat, teori kontrol, dalam kurung dirinya memegang kontrol. Yang kelima adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Lanjut. Sekarang konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini harus kita dulu mengetahui pengertian daripada restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut konsep 2 tahun 2004. Nah, ini pengertian daripada restitusi. Kemudian ciri-cirinya lagi. Ciri-ciri daripada restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada perbedaannya. Di sini kita harus memperhatikan perbedaannya
contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR-nya. Nah, di sini kita harus melihat hukuman. Seumpamanya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid takut. Ini sifat penghukum mengenai tentang siswa yang tidak mengerjakan tugas. Ini hukuman temporer. Nah, ini bahaya sering kita lakukannya. Tidak. Sekarang kita tidak boleh melakukan seperti ini karena kita sudah mengetahui bahwa apa yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus siswa itu selalu dituntun. Ya, bagaimana anak kita bisa berhasil menuntun. Yang kemudian konsekuensinya yaitu guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini harus pemanya orang melakukan kesalahan, dia memberikan hukuman. Kemudian selanjutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemarin sudah ditentukan peraturannya bahwa kita harus siapa yang tidak mengerjakan tugas harus berdiri di depan kelas. Ya, itu. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, di sini kita akan melihat 5 posisi kontrol restitusi. Ini penghukum. Ini penghukum. Seorang guru yang menghukum muridnya, hukumannya dia melakukan kesalahan, dia menghukum. Kemudian yang kedua, berbuat rasa bersalah. Seumpamanya murid sudah melakukan kesalahan tetapi dia tetap tidak mau mengaku kesalahannya, bahwa kita kalau melakukan kesalahan harus apa yang kita harus lakukan. Kemudian teman. Kalau teman itu semuanya kita sudah memberikan guru itu tidak boleh memberikan teman kepada muridnya. Umpamanya begini tidak boleh kalian apalagi umpamanya guru tidak boleh selalu berdekatan dengan murid, ya, tidak boleh, karena salah satu cara bagaimana kita murid tidak boleh selalu berdekatannya dia teman, karena itu merusak wibawa kita seorang guru. Kemudian pemantau. Nah, kalau pemantau bagaimana? Ya, kalau memantau bagaimana? Nah, kita melihat bagaimana apa yang mereka lakukan di dalam pekerjaan itu. Selanjutnya manajer. Di sini manajer melakukan sesuatu apa yang mereka lakukan. Semuanya kita seorang guru harus memberikan penguatan kepada murid kita bahwa harus melakukan yang terbaik. Nah, ini mengenai tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, di sini penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini sifatnya penghukum. Seumpamanya ada anak kita yang tidak lengkap atributnya, maka dia dihukum harus berdiri di depan barisan.
Itu contohnya mengenai tentang penghukum. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Konsekuensinya. Konsekuen. Yang dulu Konsekuensinya. Tidak apa-apa, kan namanya kita kan tidak sama semua. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Begitu saya juga beri Maksudnya di sini anak-anak sudah melanggar, tetapi dia masih belum mengetahui apa, dia tidak mengakui kesalahannya. Makanya kita harus berikan bahwa, nah kalian bersalah, apa solusinya kalau kalian bersalah, harus apa yang kalian lakukan? Apa kalian pergi meminta maaf kepada teman yang kalian sudah sakiti. Kemudian teman, ayolah kita tertib, buat bu guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga kali ini. Bangga kali ini tidak apa kamu salah. Ya. Dia memberikan apa itu rujukannya agar mereka tidak mau lagi berbuat salah. Kemudian yang keempat adalah pembuat rasa bersalah. Berapa kali? Nah, tentunya berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Maksudnya sini anak-anak yang selalu bandel ya, yang selalu bandel. Lalu dikasih tahu tidak nama dengar. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Posisi manajer. Nah, sekarang posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu Akan memperbaikinya. apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Nah, ketika sudah diberikan bahwa dia mengerti bahwa kesalahannya, bahwa ini kesalahan kalian harus memperbaikinya, bagaimana tidak mau mengulangi lagi perbuatan yang pernah dia lakukan. Tapi Pak Guru, saya mau menanggapi itu. Kita lihat bersama di atas ada kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada 5 posisi institusi. Ada penghukum, ada pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, manajer. Kali ini kita ini sekarang adalah menerima informasi atau imbas dari Bapak teman kita, Pak Umar, yang saat ini sedang mengikuti program guru penggerak. Nah, kalau menurut Pak Umar ataupun teman-teman yang lain, keadaan kita di sekolah saat ini, kita sebenarnya mayoritasnya sebagai apa? Di antara 5 posisi restitusi ini tadi, Penghukum lebih banyak di sini. Iya, ada satu persatu, ada sudah penghukum. Kalau saya dominan Ya, penghukum. kita tidak apa-apa, kita kan namanya kita refleksi juga, ya kita punya. Pemantau ada? Kalau saya pernah sesekali memantau, khususnya siswaku sendiri, Memantau. 2 kali makin terlambat. Ya. Kemudian kan itu kan tidak bisa kita hindari juga. Terkadang situasi dan kondisi yang membuat kita harus seperti itu tanpa kita sadari. Makanya kan sekarang kita refleksi supaya apa yang disampaikan Pak Umar ya ada manfaatnya. Dan minimalkan memang saat ini kondisinya adalah membelajarkan kita juga semua menularkan ilmunya. Pak Umar saat ini menularkan ilmu yang telah diperoleh. Kita yang akan bersama-sama mengaplikasikannya. Membuat rasa bersalah. Kita ada di situ. Saya biasa begitu. Ya. Ya, enggak apa-apa. Saya juga semasa saya jadi guru juga begitu. Saya banyak di penghukum. Saya kebanyakan di Iya, saya banyak di penghukum 20 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Hari tahun ini udah 30 tahun yang lalu. Lebih 30 tahun masa kerja saya banyak melakukan itu. Kemudian
Untuk sebagai teman sangat jarang saya lakukan. Untung kalau sesekali sangat kecil. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini juga. Paling kita menjawab begini, kita kasih pertanyaan bilang, udah tahu di salah Ki. Apa salah tak? Nah, sudah kan begitu, paling seperti itu. Tapi kan sebenarnya ini nada juga, ini harus dibutuhkan di sini. Kalau tadi, iya saya menanyakan kesalahannya, tapi nadanya tidak masuk. Apa salahmu? Kau tahu sebuah salah? Kan begitu? Iya, padahal sebenarnya bukan seperti itu. Jadi hari ini mungkin, jujur saya juga harus mengakui bahwa saya termasuk pelaku kesalahan seperti ini. Jadi Pak mungkin mau memberikan kesimpulan. Kita lihat bagaimana kira-kira Pak Umar. Jadi kalau menurut saya dunia guru ini harus berpihak kepada manajer. Oh, lebih baik kita sepakat ya, mari kita saling menuntut, saling membantu, saling mendukung, saling mengingatkan untuk menjadi manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Kalau pacaran. Dalam hal restitusi, bukan cuma pacaran. Ya, karena kebetulan saja ini kasusnya itu, tapi ini untuk semuanya. Dalam hal rambut juga boleh digunakan ini. Boleh. Jangan Apa kesalahan tak nak? Ya, jadi Tetapi saya termasuk saya Bapak Ibu guru, jangan disungkan karena saya juga manusia biasa. Mungkin di kesempatan ini kita sepakat kalau saling mengingatkan. Oke, lanjut Pak Guru. di sini mengenai tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kita harus mengetahui, kita harus mendidik di dalam kelasnya bagaimana murid kita harus memberikan tuntunan bahwa seumpamanya kita pergi berkendaraan kita harus memakai helm karena untuk menjaga keselamatan kita sendiri. Kalau mau ke sekolah tahu itu. Ini Jini gambaran guru tentang mengapa orang yang berkendaraan motor disarankan menggunakan helm. Apa beda tujuannya? Sampai saat berkendaraan disuruh kita memakai helm? Apa beda itu maksudnya? Apa harapan yang mau kita capai dengan memakai helm itu? Apa? Tentunya di sini harapannya mungkin untuk menjadi menjadi supaya kita kepala kita tidak percaya. Registrasinya Pak, keselamatan Pak ini. Menjadi keselamatan diri kita. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Seperti yang pernah kita lakukan waktunya COVID, kita harus selalu memakai masker. Selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kenapa bukan siswa tadi yang berdiskusi tentang peraturan, kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan, kemudian menempelkan keyakinan di kelas. Ini cara kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian
sedikit saja biar mudah diingat. Kemudian beberapa pernyataan universal, kemudian dapat diterapkan di kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Lanjut. Nah ini segitiga restitusi. Di sini kita akan membagi atas 3 bahagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Misalkan seumpamanya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya kita melakukan sesuatu, maka murid kita ini harus berbuat bagaimana yang mereka lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Seumpamanya anak-anak kita dia melakukan kesalahan, tetapi dia harus mempunyai alasannya. Alasan apa yang mereka lakukan sehingga mereka berbuat seperti itu. Dia harus mempunyai alasan. Mengapa nak kamu melakukan, contohnya merobek-robek kertas atau mencoret-coret tembok? Kalian harus punya alasan bahwa nak tidak boleh harus melakukan mencoret-coret tembok karena itu sudah aturan di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita harus memiliki semua motivasi internal. Nah, terakhir ini 21. Terima kasih. Terima kasih. Jadi inilah yang kami dapatkan memberikan pemaparan mengenai tentang modul 1.4 mengenai budaya positif. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.